Dahulu kala, di tempat yang sangat jauh, tempat yang magis dan mistis, di mana para penyihir dan peri tinggal, ada sebuah kerajaan yang rajanya memiliki seorang putri bernama Gentianella dan seorang putra Raimondo. Gentianella diberkati dengan hati yang sangat baik. Seorang Wim yang ramah telah memberitahu raja bahwa dia harus menyembunyikan putrinya dari dunia, karena saat putri melihat bagian luar istana, dia akan menghadapi bahaya besar. Bagaimana kita menghindari sang putri untuk melihat dunia luar, rajaku? Hanya ada satu cara. Dinding harus begitu besar sehingga dia tidak akan pernah bisa melihatnya. Raja juga membuatkan anak-anaknya taman yang indah untuk bermain. Taman Gentianella di salah satu ujungnya terbuat dari dinding batu tinggi yang mengelilinginya, jadi dia tidak pernah bisa melihat keluar. Aku ingin tahu apa yang ada di sisi lain tembok, Raimondo. Tidak ada, atau sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Bagaimanapun, ayah tahu apa yang terbaik untuk kita. Tahun-tahun berlalu dan kedua adik kakak itu menyukai taman mereka. Mereka menyiram dan merawatnya dengan baik, dan taman Gentianella adalah yang terbaik. Ketika pangeran tumbuh menjadi pemuda dewasa, datanglah suatu hari ketika dia harus pergi ke tempat yang jauh dari kerajaan mereka untuk menjalankan tugasnya. Oh, Raimondo sayang. Sekarang kau harus pergi dan aku akan ditinggalkan sendirian di taman ini. Itu adalah tugasku, adikku. Angkat hatimu dengan pemikiran bahwa suatu hari nanti kau mungkin dapat ditemani oleh seorang teman baru. Mungkin seorang pangeran. Raimondo pun segera pergi, dan Gentianella mengucapkan selamat tinggal padanya dengan berat hati. Kemudian suatu hari, takdir akan segera terjadi. Ketika sang putri sedang duduk murung di tamannya, Wim ramah yang sama muncul di dinding tamannya. Melihat putri malang itu sedih, dia mulai menceritakan keajaiban dan keagungan di dunia luar. Wow, apa yang kau katakan tampak seperti mimpi bagiku. Bagaimana aku bisa tahu kalau apa yang kau katakan itu benar? Karena aku tidak pernah bisa melihat apa yang ada di balik tembok besar ini. Ada satu cara aku dapat membantumu. Oh, benarkah? Dan bagaimana itu mungkin? Lalu Wim mengangkat sang putri, dan keduanya terbang tepat melewati tembok besar. Wim itu juga membisikkan kata-kata ajaib di telinganya, sehingga putri sekarang bisa terbang sendiri di dinding besar kapanpun putri mau. Walah, putri yang bersemangat melihat ke balik tembok. Untuk pertama kalinya, dia melihat sejauh mata memandang. Saat itulah dia melihat taman lain di sebelahnya. Dia melihat seorang pangeran muda di sana. Namanya adalah Amaryllis. Dia juga melihat sang putri, tetapi terkejut ketika dia melihat sang putri. Halo, aku Putri Gentianella. Dan aku sendiri, Pangeran Amaryllis. Aku sangat senang dan terkejut bahwa kau mau bertemu denganku, Gentianella, karena kerajaanku tidak terlihat oleh semua orang. Aku juga sangat senang bisa bertemu denganmu, Pangeran Amaryllis. Apakah ini tamanmu? Dan bagaimana bisa kerajaanmu menjadi tidak terlihat? Pangeran Amaryllis memberitahu sang putri tentang kutukannya. Dia mengatakan padanya bahwa kakek buyutnya telah membuat penyihir sangat marah. Dia mengutuk kerajaan, dan kerajaan itu menjadi tidak terlihat oleh seluruh dunia. Pangeran Amaryllis juga memberitahu sang putri bahwa dia harus bekerja sekarang untuk membuat taman yang indah dengan bunga-bunga indah di tahun ini. Dan jika dia gagal, dia akan dibuang ke ruang bawah tanah. Itu sangat menyedihkan. Tetapi kau tidak perlu khawatir, karena aku akan membantumu mengubah tamanmu menjadi lebih baik dan lebih indah lagi. Oh, bisakah? Kau sangat baik sekali. Dan mereka mulai bertemu setiap hari. Sang putri akan datang ke taman pangeran dan membantunya membuat tamannya lebih baik. Persahabatan mereka tumbuh sangat kuat, dan mereka biasa menunggu fajar untuk bertemu lagi.
Tetapi sedikit yang Putri Gentienela tahu bahwa hari-hari kebahagiaannya tidak akan bertahan lama. Suatu hari yang cerah, ketika Taman Amaryllis selesai dibangun, Gentienela memperhatikan bahwa saat itu Amaryllis tampak tidak bahagia. Apa yang terjadi, sayang Amaryllis? Kau sepertinya tidak bahagia. Ada apa? Ya, Gentienela, aku sedih karena aku telah menyembunyikan sesuatu darimu. Sekarang, meskipun aku telah menghindari hukuman dengan bantuanmu, aku tetap harus menikahi putri sang penyihir, Anemone. Mendengar ini, Gentienela merasa tertipu. Dia tidak percaya bahwa selama ini sang pangeran menyembunyikan sesuatu yang begitu penting darinya. Apa? Kau harus menikahi putri penyihir? Dan kau bahkan tidak peduli untuk memberitahuku tentang itu? Dan itu berarti kau adalah pangeran milik orang lain? Ini sungguh tidak adil. Aku tidak punya pilihan lain. Itulah satu-satunya cara agar aku dapat menyadarkan kerajaanku. Aku sangat menyesal, Gentienela. Putri Gentienela terluka. Dia pergi dari sana. Dia berhenti bertemu pangeran. Dia berbaring dengan sedih di istananya. Senyumnya telah lenyap. Orang tuanya mulai mengkhawatirkannya. Kemudian ibunya yang mengerti alasan kesedihannya memutuskan untuk turun tangan. Malam itu, Ibu Gentienela mencoba membuatnya memahami situasinya dengan lebih baik. Jadi, aku yakin kau akan menemukan pangeran yang lebih baik daripada dia untuk berteman. Tapi aku tidak ingin ada yang lebih baik atau lebih buruk. Tidak ada gunanya, karena itu bukan dia. Oh, anakku sayang, aku bisa mengerti. Jadi keesokan paginya, Gentienela berlari untuk mendamaikan persahabatannya dengan Pangeran Amaryllis. Dan dia kecewa karena pangeran tidak ada di sana. Dia mencoba memanggilnya tetapi tidak mendapat jawaban. Karena tidak punya pilihan lain, dia melompat ke bawah tembok di tamannya dan berjalan di dalam kerajaan tak terlihat Pangeran Amaryllis. Saat sang putri berjalan dengan ketakutan ke dalam kerajaan yang tak terlihat, dia tidak dapat melihat apapun, tetapi dapat mendengar bisikan dan suara. Pangeran Amaryllis telah dibawa pergi oleh penyihir jahat. Akankah dia dilempar ke ruang bawah tanah? Dia tidak akan jika dia menikah dengan putri penyihir Anemone. Lalu ada kemungkinan besar dia bisa memilih untuk dilempar ke ruang bawah tanah. Mendengar warga kerajaan berbicara tentang situasi pangeran, Gentienela berlutut tak berdaya dan mulai menangis. Tiba-tiba, Gentienela memperhatikan seseorang yang dikenalnya berdiri di hadapannya. Dia mendongak. Itu Wim yang sama. Jadi, sekarang Pangeran Amaryllis tidak punya pilihan selain menikahi putri penyihir untuk menyelamatkan hidup dan kerajaannya? Iya, dan aku tidak tahu bagaimana membantunya. Apakah menurutmu putri penyihir ingin menikah dengan pangeran milik orang lain? Satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah bahwa seseorang perlu mengatakan ini padanya. Oh benar. Aku akan menemukannya dan memberitahunya. Yakinlah, Gentienela. Pergi dan temukan putri penyihir. Dia sekarang berada di kerajaan dia sendiri. Katakan padanya bahwa Pangeran Amaryllis adalah pangeranmu. Cepatlah, waktunya hampir habis. Jadi Gentienela berlari secepat yang dia bisa ke kerajaan Amaryllis yang tak terlihat. Dan voila! Kerajaan yang tak terlihat perlahan mulai menampakkan dirinya kepadanya, seolah-olah tunduk pada keyakinan dan tekadnya. Saat sang putri berlari melintasi perbukitan, dari hutan, padang rumput yang hujan, dan dataran yang tertutup salju dan badai laut, dia menolong seekor domba, seorang penebang kayu, seekor ikan, seekor ular laut, dan akhirnya seorang wanita tua. Dia membantu mereka semua, dan mereka membantunya dengan menunjukkan jalan ke tujuannya. Saat itu, wanita tua memanggilnya. Ya ampun, tanganku semua memar dengan mengumpulkan duri-duri ini.
bisakah kau berbaik hati memilihkannya untukku? Ingatlah, kau dan tanganmu bisa saja tergores dan terluka olehnya. Aku tahu, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Dan sang putri mengambil duri dan membantu wanita tua itu. Dan ketika dia akan pergi, kau memiliki hati kecil yang riang. Bolehkah aku bertanya, kemana tujuanmu dan kenapa terburu-buru? Katakanlah. Aku ingin bertemu dengan putri penyihir Anemone dan memberitahunya bahwa Pangeran Amaryllis bukanlah pangerannya, tetapi pangeran milik orang lain. Pangeran milik orang lain? Siapa? Tentu saja, milikku. Dia adalah pangeranku. Dan mengatakan ini, Gentienela berlari menuju tujuannya untuk menemui putri penyihir. Berlari, dia pergi ke hutan di mana dia melihat seorang gadis menangis dengan sedihnya. Hei, kenapa kau menangis? Karena ibuku menginginkan aku menjadi putri orang lain. Dia ingin agar aku menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah aku lihat sama sekali. Aneh sekali, karena Pangeran Amaryllis seharusnya menikah dengan putri penyihir yang bernama Anemone. Dia juga harus menikah dengan pangeran milik orang lain seperti kau. Kebetulan sekali, aku adalah Anemone putri penyihir. Dan aku pasti tidak akan pernah menikah dengan pangeran milik orang lain, tetapi hanya milikku. Dan siapakah pangeranmu, Anemone? Siapa nama pangeranmu itu? Pangeran Raimondo. Hah? Raimondo adalah saudaraku. Dan Pangeran Amaryllis adalah pangeran milikku. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah mengirim Raimondo untuk mengalahkan dan juga menangkap Pangeran Amaryllis. Oh, tapi jangan khawatir. Aku mengenal keduanya dengan sangat baik. Dan keduanya terlalu baik untuk menyakiti siapapun. Tidak apa-apa. Dan memang benar, pada saat itu juga Pangeran Raimondo dan Pangeran Amaryllis berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Kedua pasangan sekarang senang dan bahagia dengan pilihan mereka, karena tidak ada yang harus menikahi pangeran atau putri milik orang lain. Tapi itu belum berakhir. Saat itu sang penyihir muncul, dan mereka berempat takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang mengejutkan mereka, penyihir itu mengaku bahwa dia juga lelah menjadi jahat dan ingin berubah dan menjadi orang yang berbuat baik. Hatiku meleleh melihat kalian semua anak-anak. Putriku tidak pernah terlihat begitu bahagia. Kutukanku berakhir di sini. Aku memberkati kalian berempat. Dan sejak hari itu, kerajaan Pangeran Amaryllis menjadi terlihat dan makmur. Kedua pasangan itu menikah dan menikmati kebun mereka. Tembok itu dihancurkan dan kenyamanan dipulihkan di kedua kerajaan selamanya.